Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Kita belajar bersama tentang materi pembiakan tanaman secara generatif. Sebelum ke materi pembiakan tanaman secara generatif, anak-anak mesti tahu dulu, mempelajari lagi pelajaran minggu lalu yang telah Bu Viva sampaikan, telah kalian pelajari bersama, yaitu tentang pembiakan tanaman secara vegetatif. Apa itu pembiakan tanaman secara vegetatif? Kemudian dibagi menjadi berapakah pembiakan vegetatif itu, baik itu vegetatif alami maupun vegetatif buatan. Kemudian tekniknya juga ada yang konvensional dan kemudian modern. Itu anak-anak pahami dulu, pelajari dulu, sehingga pada pagi ini untuk materi pembiakan tanaman secara generatif anak-anak bisa belajar lebih baik lagi. Pak, perhatikan pembiakan tanaman, kalau kalian sudah pelajari, adalah upaya menambah jumlah tanaman yang itu bisa dilakukan oleh tanaman baik secara alami maupun secara buatan. Secara alami, kalau di pembiakan tanaman secara vegetatif itu dengan tunas, pemisahan anakan, kemudian umbi dan lain sebagainya. Sedangkan yang untuk vegetatif buatan itu bisa dilakukan dengan stek, cangkok, okulasi dan grafting yang sudah kalian lakukan. Untuk pembiakan tanaman secara generatif yang mau Bu Viva sampaikan hari ini adalah pembiakan tanaman yang dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan biji. Apa itu biji? Biji merupakan hasil dari proses penyerbukan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan betina, yang di situ adalah putik dan benang sari. Akhirnya terjadi pembuahan yang menghasilkan biji, dan biji itulah yang digunakan untuk pembiakan tanaman secara generatif. Setelah kering pada beberapa hari, biji ini segera ditanam. Kenapa harus segera ditanam? Karena biji di Anthurium clarinervium ini termasuk biji yang rekalsitran. Biji rekalsitran itu apa? Itu nanti tugas kalian mencari apa sih biji rekalsitran itu, apa sih biji ortodok itu tugas kalian. Pada pagi hari ini kalian pelajari aja tentang bagaimana cara menghasilkan biji dari pembiakan secara generatif pada Anthurium clarinervium. Ini merupakan biji dari Anthurium clarinervium yang nantinya bisa kalian gunakan untuk pembiakan tanaman secara generatif. Pada Anthurium, biji ini berkelamin sempurna. Jadi di satu tongkol ini ada benang sari dan putik yang terdapat pada satu tempat, sehingga dia bisa melakukan penyerbukan sendiri maupun ada bantuan serangga, dan nanti dia menghasilkan biji yang seperti ini. Biji ini hasil dari ekstraksi yang nantinya bisa kalian gunakan untuk persemaian dari Anthurium clarinervium. Kalian bisa melaksanakan atau menyelesaikan tugas yang Bu Viva berikan, yaitu yang pertama, jenis tanaman apa saja yang bisa diperbanyak secara generatif. Kemudian bagaimana cara memperbanyak tanaman secara vegetatif. Minggu depan kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anak, demikian yang bisa Bukifa sampaikan. Selamat belajar lagi, pahami itu pembiakan secara generatif, terutama pembiakan generatif dengan menggunakan biji, tidak hanya pada Anthurium carnavium. Dan tugas kalian adalah cari tanaman apa saja yang bisa diperbanyak secara generatif, gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah